Rekrutmen penyelenggara pemilu. Rekrutmen merupakan tahapan penting dalam menentukan komposisi sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Menurut IDEA, dalam Handbook tahun 2014, penyelenggara pemilu berdasarkan komposisi keanggotaannya yaitu terbagi menjadi 3. Pertama, model berdasarkan keahlian. Ini terdiri dari para profesional di berbagai bidang seperti hukum, administrasi negara, ilmu politik, dan bidang terkait lainnya. Yang kedua, model berdasarkan komposisi partai. Ini lebih mengakomodir komposisi partai peserta pemilu. Yang ketiga, campuran antara model berdasarkan keahlian dan berdasarkan komposisi partai. Model ini keanggotaannya berasal dari perwakilan partai politik dan kalangan profesional dan pakar. Proses rekrutmen juga harus sejalan dengan beberapa ciri-ciri birokrasi. Setidaknya terdapat 6 ciri birokrasi menurut Max Weber. 1. Terjadinya hubungan kerja yang bersifat impersonal. Kedua, jabatan-jabatan disusun berdasarkan tingkatan hierarki. Ketiga, adanya job deskripsi yang menjelaskan secara rinci tugas dan fungsi masing-masing jabatan. Keempat, dilakukannya uji kompetensi jabatan dalam merekrut jabatan birokrasi. Kelima, terdapat struktur pengembangan karir berdasarkan prinsip intensif dan disinsentif. Keenam, setiap individu dalam birokrasi dikendalikan dan diawasi oleh sistem birokrasi yang disiplin. Rekrutmen penyelenggara pemilu di Indonesia untuk tingkat pusat. Proses rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun, untuk proses perekrutan anggota DKPP tidak secara tegas diatur teknis dan proses seleksinya dalam undang-undang tersebut. Pada proses rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu, Presiden membentuk tim seleksi yang akan menyeleksi anggota KPU dan Bawaslu. Tim seleksi ini beranggotakan paling banyak 11 orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Sementara pada perekrutan anggota DKPP diusulkan dengan 7 nama, yaitu 3 calon dari DPR, 2 calon dari Presiden, dan 2 orang sisanya masing-masing perwakilan dari unsur KPU dan Bawaslu. Sementara rekrutmen penyelenggara pemilu untuk tingkat daerah, yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, prosedur rekrutmen yang dijalankan sebagai berikut. Yang pertama, KPU membentuk tim seleksi yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas. Kedua, tim seleksi mengajukan nama calon sebanyak 2 kali dari jumlah anggota KPU Provinsi yang akan berakhir masa jabatan kepada KPU. Selanjutnya, KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tersebut. Terakhir, KPU memilih sebanyak 5 atau 7 orang anggota KPU Provinsi berdasarkan kriteria jumlah penduduk. Selanjutnya, rekrutmen PPK dan PPS, tahapan yang dijalankan antara lain melakukan seleksi terbuka dengan mengumumkan dan menerima pendaftaran, melakukan seleksi administrasi, seleksi tertulis, wawancara, kemudian KPU Kabupaten Kota menetapkan sebanyak 3 orang anggota PPK dan 3 orang anggota PPS. Sedangkan untuk rekrutmen KPPS dilakukan langsung oleh PPS dengan tahapan yaitu pengumuman dan pendaftaran, penelitian administrasi, pengumuman hasil seleksi, penyampaian hasil seleksi KPPS kepada KPU Kabupaten Kota, dan selanjutnya PPS menetapkan sebanyak 7 orang anggota KPPS. Bawaslu.
Pengangkatan anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, dan pengawas pemilu lapangan dilakukan melalui mekanisme yang pertama, penjaringan dan penyaringan secara terbuka, atau yang kedua, penjaringan calon-calon anggota potensial. Bawaslu Provinsi ditetapkan dengan keputusan Bawaslu sebanyak 3 orang sebagai anggota Panwaslu Provinsi. Panwaslu Kabupaten atau Kota dipilih sebanyak 3 orang setelah melalui uji kelayakan dan kepatuhan oleh Panwaslu Provinsi dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu. Panwaslu Kecamatan dipilih sebanyak 3 orang ditetapkan dengan keputusan Bawaslu Kabupaten atau Kota. Sekretariatan Penyelenggara Pemilu di Indonesia. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, Bawaslu dan DKPP dibentuk sekretariat. Sekretariat KPU. Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh seorang sekretariat jenderal. Sekretariat KPU Provinsi. KPU Provinsi dipimpin oleh Sekretariat KPU Provinsi. Sekretariat meliputi jabatan sekretaris, jabatan administrator, dan jabatan pengawas. Pedoman teknis pengangkatan dan pemberhentian diatur dalam keputusan Sekjen KPU nomor 245 tahun 2018. Mekanisme pengangkatan jabatan sekretaris dilakukan dengan seleksi terbuka. Sekretariat KPU Kabupaten atau Kota. KPU Kabupaten atau Kota dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten atau Kota. Seleksi dilakukan secara terbuka oleh tim peneliti kerja yang terdiri dari kepala subbagian yang membidangi SDM dan 2 orang staf pada subbagian SDM pada Sekretariat KPU Provinsi. Sekretaris Jenderal KPU memilih 1 nama dari 3 nama calon sekretaris KPU Kabupaten Kota berdasarkan berita acara tim penilai kinerja. Sekretariat PPK dibentuk untuk membantu tugas PPK beranggotakan sebanyak 3 orang yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Wali Kota. Sekretariat PPS dibentuk untuk membantu tugas PPS beranggotakan sebanyak 3 orang yang ditetapkan dengan keputusan Kepala. Sekretariat Bawaslu. Sekretariat Bawaslu Provinsi terdiri dari sekretaris, kepala subbagian dari pengawasan Sekretariat Bawaslu. Tata cara pengangkatan, sekretaris. Ketua Bawaslu Provinsi mengusulkan paling sedikit 2 nama kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu. Kepala Subbagian. Sekretaris Bawaslu mengusulkan nama calon kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu. Pegawai Sekretariat Bawaslu diusulkan sesuai keahlian yang dibutuhkan. Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kota terdiri dari Sekretaris Panwaslu dan Pegawai Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kota, dipimpin oleh Sekretariat Panwaslu yang diangkat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi. Tata cara pengangkatan. Sekretaris. Ketua Bawaslu Kabupaten Kota mengusulkan paling sedikit 2 nama calon kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi. Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota diusulkan sesuai keahlian yang dibutuhkan. Panwaslu Kecamatan. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan diangkat oleh Sekretaris Panwaslu Kabupaten Kota atas nama Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi. Pegawai Sekretariat Panwaslu Kecamatan diangkat oleh Sekretaris Panwaslu Kabupaten Kota. Pengawas Lapangan atau PPL. Jumlah anggota di setiap desa kelurahan sebanyak 1 orang. Dipilih dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan. Sekretariat DKPP terdiri dari sekretaris, kepala bagian, kepala subbagian, dan pegawai sekretariat DKPP. Sekretariat DKPP diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas usul Ketua DKPP. Kepala bagian dan kepala subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas usulan Sekretaris DKPP. Pegawai Sekretariat DKPP dapat berstatus pegawai negeri sipil dan atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.